Coba lihat di YouTube. Ragusa, Jalan Veteran. Kedua, gue baca Nyonya Lin, gue tuh habis makan mau tau dong, ya? Es krim Ragusa. Jadi es krim dari tahun 1940. Gila tuh. Gimana ceritanya bos? Hari ini? Maksain Baji ke sini. Ya. Yang kedua kali Baji. Ya. Kemarin kan belum sempat sedekah, baru sedekah Jumat. Sekarang mau nyambung Paji, melihat dari YouTube beberapa ini terakhir ini, saya jadi berminat Paji. Jadi mau maksain ikut sedekah hari yang subuh, sama disambung dengan Jumat berkahnya Barokah. Paji. Jadi maksudnya si bos gimana, coba cerita dong. Pengen hajatnya cepat terkabul Paji. Jadi sebenarnya bos, tadi kan gue ngobrol nih sama tamu gue nih bos. Gue ngobrol tadi sambil makan es krim Ragusa. Ragusa. Gue ngobrol, apa yang bikin hajat lo terkabul? Mantesin hajat. Jadi mantesin hajat. Jangan sampai lo pakai mobil Hummer, isi bensinnya Pertalite. Kebanyakan tamunya RDAY, hajatnya Hummer, isi bensinnya Pertalite. Tahu gak artinya? Ya Paji. Hajatnya 10 miliar. Ya, sedekahnya kurang. Sedekah subuhnya cepet. Sedekah Jumat barokahnya 1 juta ya nggak bisa. Hajat lo apa sih bos? Hutang-hutang cepat terlunasi Paji. Iya. Tinggal lo mantesin aja. Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Apa tuh salah satunya paling gampang? Lo nggak boleh punya sifat 18. Masih Paji. Iya, lo tinggal bayar dendanya aja. Masih Paji. Iya, bayar dendanya berapa sih? 18, berarti kali 1 juta, 18 juta. Nah dari 18 yang dominan mana? Misalkan 5 kali 10, berarti 50 juta. 50 juta kali 50 juta tambah 18 juta, 68 juta. Atau apa makanan favorit si bos? Misalkan udah Paji. Udah. Kemarin udah transfer ya Paji. Ya. Pertama yang 10 private, yang 1 jutanya yang sedekah Jumat. Barokah. Nah terus tadi hari ini baru masuk 25 Paji. 25 juta. Maksudnya jadi sedekah ini ekstrimnya Paji. Itu yang paling saya senang sekali itu bakso tahu Paji. Nah, ya kalau makan kemarin bakso tahu, kasih bulan ke kemarin gue. bilang sih saya senang pizza Paji. Tapi pizza nunggu temen yang ada potongan Paji. Baru saya beli. Tapi kalau yang saya paling suka bakso tahu Paji. Bakso tahu hitungan yang kalau saya sering dilihat Paji ya 50.000 kali 500 kali 12. Nah, ini bos, gue potong. Paji. Coba lu cerita, kenapa gue maksain sedekah makanan favorit
ayatnya apa tuh? Di Al-Quran ayatnya apa tuh? Kenapa gue maksain? Karena rata-rata orang yang sedekah senilai makanan favorit itu langsung terkabul. Nggak taunya ada ayatnya. Coba ayatnya apa? Jadi ada tuntunannya, kata Nabi Muhammad itu, apakah kalian mau hatimu menjadi lembut dan semua hajatmu terkabul? Maka sayangilah anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu, niscaya hatimu menjadi lembut dan semua hajat-hajatmu pasti Allah kabulkan. Itu yang menjadi dasar kenapa kita sedekahnya ukurannya itu makanan favorit kita. Jadi itu makanan favorit kita lepaskan, karena kita kalau namanya makanan favorit itu kan paling suka, dan sedekah yang paling disuka oleh Tuhan itu adalah sedekah sesuatu yang paling kita Nikmati. cintai. Dan kita makan yang paling nikmat, yaitu yang kita sedekahkan. Sehingga Nabi kita juga ngajarin untuk hajat terkabul, hati kita menjadi lembut, caranya dengan mengusap, menyayangi anak yatim, mengusap kepalanya, anak yatim, bukan mak yatim, dan memberi makan makanan yang kita suka. Maka hati kita jadi lembut. Kenapa hati kita lembut? Karena ya kita sayang dengan anak yatim. Merasa ada kasih sayang di dalam jiwa kita. Kalau timbul kasih sayang di jiwa kita, pasti Tuhan akan timbul kasih sayangnya terhadap diri kita. Jadi nggak taunya gini bos, gue tanya sama temen gue, kenapa hajat gue nggak dikabul-kabulin? Ya iyalah, orang hati lo keras. Oh jadi hampir 100% yang hatinya keras, hajatnya lemot, pasti lemot. Oh jadi kalau hajatnya terkabul, hati mesti lembut. Gimana dong ngelembutin hati gue? Nggak taunya hadisnya itu. Kan gue cari ya, bos kenapa sih tamu-tamu RDA hajatnya lemot? Sementara dia udah pengen terkabul, tapi lemot, hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Ya itu tadi yang lo sebutin 18 itu. Ketersinggungan lah, ingat masa lalu lah, dendam lah. Terus gimana dong biar terkabul? Bikin hatinya lembut. Lo gimana bikin hati lembut? Kan ada hadisnya. Oh ada? Oh nggak tahu, itu baru ketemu. Itu. Ya, contoh lah misalkan ini. Gue tuh paling hobi makan nastar. Nih nastar. Pokoknya nastar. Zaman dulu kita kecil tuh hobinya kalau lebaran makan wajik. Wajik ya. Tapi sekarang kan udah nggak ada. Zaman sekarang ya nastar. Nah lu nastar berapa beli nastar? Misalkan gue beli harganya nastar berapa nih harganya bos? Ini berapa harganya? Kira-kira? 190. 190. Nah gue beli nastar yang harganya 60.000. Gue persembahin sama Tuhan nih, Tuhan. Makanan kesukaan nastar gue 60.000. Sama Tuhan, nastar apaan tuh 60.000? Nastar Pandor dong. Terus nastar apa nih mereknya nih? William dong, nastar William dong, 190. Kita nih kadang enggak bos, giliran ke Tuhan, kita ngasihnya yang murah meriah. Tapi giliran kita ketipu, wow, salah satunya anak yatim RDA ketipu. Travel, berapa Kang Nur? Ketipu, travel anak yatim. 300 juta. Belum ketipu sama hotel, 380. Belum ketipu lagi sama hotel, hampir 3 miliar. Tuh bos, lu giliran ketipu aja. Kasih dong persembahan kepada Tuhan yang bagus gitu. Itu bos, makanya bilang nastar. Ya kan kayak gini, Ji, lo kok girian, bos apa namanya? Chandra. Panggilannya? Apung. Yeah. Ji, lo giliran Apung aja ngomongnya lama sampai 4 jam. Ya iyalah dia bawa nastar. Lo
Lu boro-boro bawa nastar. Udah lo 30 menit aja deh paling lama. Paling malas 10 menit. Gitu. Pokoknya gini bos. Ambil hatinya Allah dengan cara apa? Bikin takjub Allah. Gue gak bisa ibadah Ji. Main dia. Gue gak bisa ibadah. Emang gue suruh lo ibadah? Gue gak bisa sedekah Ji. Emang gue nyuruh lo sedekah? Lo riado aja di sini riado. Udah berapa tahun lo riado? 4 jalan 5. Udah mau jalan 5 tahun dia di sini. Riado. Waktu lo datang utang lo berapa ya? 100 apa ya? 100 miliar. 100 miliar. Sekarang tinggal berapa ya? Tinggal 2 miliar. Ini enggak. Utang 100 miliar pengen terkabul. Tapi nggak mau ibadah ekstrim. Nggak mau sedekah ekstrim. Nggak mau riado ekstrim. Ya udah loh. Penggalnya dipenggal. Bahasa gitu. Iya. Makanya gue bilang. Paksain. Ini kayak dia misalkan. Kontrakan waktu datang berapa kontrak? 6. Paksa selama 7 bulan. Jadi berapa kontrakannya? 21. Waktu datang dia belum punya ruko. Ah sekarang rukonya berapa? 15. Nah bos kira-kira apa nih yang bikin takjub Allah? Yang kira-kira nih Allah greget nih sama hajatnya si bos. Udah kerjain. Ibadah ekstrim. Sedekah ekstrim. Atau apa gitu. Terus kedua nih. Bos paksain sama Allah harus punya prinsip begini bos. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lo harus prasangka baik dulu sama Allah. Kita kan kadang sama Allah gak prasangka baik. Ya kan? Contohnya apa gak prasangka baik? Kapan ya hajat gue terkabul? Kok kapan? Dari situ aja Allah udah sembel bener. Iya. Jangan ngomong begitu dong. Pasti terkabul. Gitu. Terus lupa gue tadi. Tadi kan teman gue bilang nih. Tamu gue. Ji, inget gak zaman kita dulu SMA, zaman kita kerja. Awal-awal, inget gak lu Ji? Beli sepatunya di Pasar Baru. Oh iya, Siliseng. Beli sepatunya Siliseng di Pasar Baru. Gue bilang, oh iya, kok lu masih inget aja? Kan gue ngajakin lu dulu. Mana toko sepatu langganan lo Ji? Oh iya, Siliseng di Pasar Baru. Tadi nostalgia ya itu bos. Di Pasar Baru. Jalan. Makan kalau mau tahu bos makannya. Rumah makan Medan Baru. Jadi gue bilang nostalgia. Oh, iya. Jadi akhirnya kan bos. Gue janjian sama tamu gue nih jam 1. Lo kalau udah nostalgia sama gue. Mau jam 1. Gak mau deh. Jam 4 juga gak apa-apa. Jam 4 nih bos. Gue malah tadi kan dikabarin sama Bu Ai, Pak tuh tamu udah antri. Antar dulu gue nostalgia dulu. Coba bayangin bos. Kenapa nggak Tuhan kita bikin begitu? Contoh lagu Orang Amen. Kalau Tuhan lagi seneng dengerin. Coba gimana? Coba. Iya jadi kalau Nih dengerin bos. ada pengamen datang ke Bos Sapung itu kan kalau lagunya nggak cocok di hati kita Langsung bayar. langsung lempar Duit. gopek. Deh Nah, bayar. tapi kalau lagunya pas kena di hati, genjrengnya juga enak, lanjut sampai Nambah. selesai. Satu lagi, nyanyi lagi. Satu lagi bos, buka laci keluarkan 100.000. 100.000 karena apa? Puas, bangga, senang. Nah bikin Allah bangga, senang. Jadi bos dengan adanya masalah ini jangan bikin Allah jadi benci. Orang kita udah dijolimin sama si A si B, bikin Allah takjub sama kita dengan cara apa? Kita memohonnya juga mesti yang enak. Terima kasih Allah, terima kasih. Sedekahnya juga luar biasa, ekstrim. Ibadahnya kalau bisa, kalau nggak bisa ya sedekahnya ganti ekstrim. Apa makanan favoritnya si bos? Yang bos suka makan. Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Nanti Allah takjub.
Tapi maaf Pak Haji, saya baru bayar cuman 50 kali 500-nya doang. Tapi Nggak belum apa-apa. 12 kali Pak Haji. Nggak apa-apa. Nah itu sisanya gimana Pak Haji? Cicil. Mm-mm. Besok ada lagi, sedekah lagi. Besok ada lagi, sedekah lagi. Tapi Besok ada jumlahnya lagi. nggak harus sebesar itu dulu atau harus sebesar itu. Iya, sebesar itu. 25. Makanan favorit lo apa? Batagor Pak Haji. Bakso Berapa tahu tuh nilainya? 50.000. 50.000. Berarti 50.000 kali 500 anak yatim. 25. Kali 12. Mm-mm. Jadi berapa tuh? 25 kali 12 Pak Haji. 25 juta. kali Mm-mm. Jadi hampir 300 50.000 kali kali 500 Pak Haji. 500 berapa ya? 25. 25. Betul. Nah, Kali baru saya 25 tadi. Oh ya nggak transfer, apa-apa. Pak Haji. Besok ada lagi. Mm-mm. Cicil lagi, ada lagi, cicil lagi. Gitu. Tapi enggak bukan sehari 2 hari enggak apa-apa Pak Haji. Nggak apa-apa. Kalau ada langsung. Ada, cicil. Tapi kalau sedekah Dapat 3 minggu ada rezeki, sedekah. Ada sebulan sedekah. Tapi Bos, kalau bulan apa yang subuh sama Jumat tetap jangan harus. bolong. Jumat tuh paksain sedekahnya 1 juta. Iya, Pak. Hari Jumat wajib. Sedekah potong sapi Jumat barokah 1 juta. Nanti subuhnya lo mau berapa? Mau 100.000. Bebas sedekahin 100.000. Sedekah subuh 100.000, sedekah subuh 100.000. Tapi Jumat wajib 1 juta. Sedekah potong sapi Jumat barokah Kalau 1 nggak juta. salah udah 4 kali Pak Haji. Udah? Udah 4 Oh, ya kali. boleh. Jadi sebelum berangkat juga, sebelum privat pertama saya udah ikut sedekah. Boleh. Udah sama Bu Ai selalu kalau udah transfer pasti ke Ibu Ai. Baik ya. Nah, kedua nih bos. Lo paksain tuh 18 jangan dilanggar. Gak bisa Ji, gue 18 masih ada. Kalau lo ada uang, paksain bayar dam. Sedekain 18 juta. Nanti kalau lo ada lagi rezeki, yang mana yang dominan? Ada 5. Satu sifat 10 juta. Ji, apa-apa kok duit, apa-apa kok duit. Bos, sekarang misalkan lo melanggar jalan, sama Pak Polisi ditilang nggak? Tilang. Tilang. Kalau misalkan lo nggak ada STNK-nya, mobil lo dikandangin nggak? Ya, Dikandangin. Sekarang gimana caranya supaya tuh mobil bisa bebas? tebus Pak Haji. Mesti ditebus. Kalau lo kenal orang Polres Tasik, Kapolres Tasik, ya lo pasti dikeluarin kan. Betul, Tapi kan si Polresnya juga kan yang bayar dendanya karena kan udah keluar suratnya kan. Bahasanya. Jadi tenang aja bos, duit bisa dicari. Duit bisa dicari. Tenang aja, duit bisa dicari. Tenang aja. Yang penting lo pokoknya keluar dari ini permasalahan. Ikhlas juga ya Pak Haji. Harus bos, legowo. Kalau di sini mah ikhlas nomor 9. Nomor 1 paksain. Paksain Pak Haji. Karena kan dengan lo nanti terkabul, kaya raya tajir melintir, penghasilan lo sebulan 10 miliar, lo baru. Iya, alhamdulillah. Bos, gue bersyukur banget nih bos, gue bikin ini. Acara kayak gini. Akhirnya teman-teman gue bilang gini, Ji, gue baru tahu lo melihara kambing. Iya, gue dari lahir belum dikekahin. Belum dikekahin. Pantesan hajat lo lemot, kekain cepet. Tapi daging daging kambingnya kalau bisa yang makan anak yatim, jangan yang makan bukan anak yatim. Yaudah gue kekah di sini deh. Berapa harganya? 3,5 juta murah. Berarti lo laki 2, bayar lo 7 juta. Maksudnya nggak ada 7. Dia kekah bos kemarin. Akhirnya gue makan di atas. Ntar lo lihat deh. Anak yatim gue kumpulin, makan daging kekah tuh. Ada apa? Gulai. Wah makannya lahap. Besok bos langsung terkabul bos. Ada aja jalannya. Oh ini namanya kekah. Iya gue belum pernah dari lahir belum pernah dikekain. Jadi walaupun lo gajinya sebulan 300 juta. Belum pernah kekah, belum. Karena kan waktu lahir di zaman susah. Kekah, di RDA ada kekah. Lo kekah pakai fasilitas RDA. Udah potongin kambing 2 ekor, jebrot. Dimasak. Ji, gue beli beras gak? Nggak usah, beras dari gue. Lo daging kambingnya aja. Gue itu bayar bumbunya nggak usah, gratis. Jadi lo potong kambing aja 3,5 juta, berasnya dari kita udah gratis, udah paket lah gue bilang udah
kasih makan. Untuk Seneng. kurban juga udah ikut Pak Haji. Hah? Untuk kurban juga saya Udah? udah ikut. Oh ya udah. Tapi ikut urunan Pak Haji. Nggak apa-apa patungan. Ke Bu Ai udah? Udah, Kasih namanya? udah. Oh, iya. 7.500.000 dulu Pak Haji. Paksa bos, jadi kayak kurban paksa, kekah kalau bos memang belum kekah, paksa kekah. Itu aja. Terakhir, kalau pengen hajat bos terkabul, lo harus gembira. Karena kalau gembira, rezeki buka. Tapi kalau bawaannya sedih, rezeki nutup. Kalau nutup gimana? Berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah gak bisa masuk, kan nutup. Jadi lo mesti gembira. Tuh buka. Makanya orang bilang, Ji, kenapa hajat gue lemot? Bos, jangankan gue. Gue aja ngeliat lo sebel. Gembira apa? Malaikat lihat lo benci tahu. Kenapa? Muka lo mana? Muka lo muka berak. Ayo dong gembira dong. Ceria dong. Makanya lo lihat bos. Ini gue ngomong, bener apa enggak? Ada gak petani tembakau yang miskin? Ada gak petani tembakau yang Ada ya miskin? Pak Haji. Hah? Pabrik rokok atau pabrik rokoknya? Enggak, petani. Oh, petaninya ya? Enggak ada. Petani tembakau enggak ada yang miskin. Ada gak tengkulak tembakau? Jadi dia beliin tembakau ke petani, dikumpulin di gudang sebelum dijual ke pabrik. Ada gak yang miskin? Enggak ada. Dari tengkulak dijual ke pabrik. Ada gak pabrik rokok yang miskin? Enggak ada. Setelah nyetak jadi rokok, dibelilah sama distributor. Ada gak distributor rokok yang miskin? Enggak ada. Ada gak agen rokok yang miskin? Enggak ada. Ada gak pedagang rokok yang miskin? Enggak ada. Intinya apa? Karena rokok itu buat kesenangan. Orang rokok kan senang kan? Ya. Iya. Lo coba lihat di Temanggung. Itu kalau petani rokok habis panen, apa yang dilakukan sama petani tembakau? Pesta ya. dangdut. Dia nyewa penyanyi dari luar kota nyanyi dangdut. Salah satunya siapa sih yang datang dihadir di acara pesta dangdut? Kameramen gue bos. Itu kameramen gue tuh. Hobinya nyanyi dangdut di Temanggung. Makanya gue tanya, lu libur kemana lu? Nyanyi Pak Haji di Temanggung. Oh gelo gue bilang. Itu bos petani tembakau Pak Haji. Nah maunya gue, bisa gak lo senang dalam keadaan duka, maksudnya lo kelilit utang, ekonomi lo lagi berantakan, tapi lo senang. Coba lo lihat deh, pengangguran. Kok dia bisa betah di rumah? Karena dia ngerokok. Ya, bos gimana kabarnya bos? Asik aja. Udah berapa tahun bos nganggur? Ya udah 6 tahun gue nganggur. Dia ngerokok aja. Waktunya makan. Buktinya hidup. Waktunya dia apa ya itu? Ngerokok. Berarti intinya udah ketebak nih. Kalau pengen hajatnya terkabul. Bikin orang bahagia. Bikin orang bahagia. Bikin orang senang ya Pak Haji. Betul. Salah satunya siapa sih? Pemilik pabrik rokok. Ada gak pemilik pabrik rokok yang miskin? Gak ada. Jarum Super. Lo lihat tuh. Dia punya apa aja tuh Jarum Super? Bakmi GM, Plaza Indonesia, Hotel Indonesia, Grand Indonesia, BCA. Gudang garam. Lo lihat gudang garam. Pabrik rokok Sukun. Lo lihat tuh. Sampurna lo liatin tuh. Bentul apalah aja gitu. Nah maksud gue coba bos. Terutama gue bikin seneng apa sih Ji? Hati sendiri dulu, jangan bikin seneng dia. Jadi hati lo ini jangan sampai menderita. Kita kan kadang hati kita menderita. Salah satunya kita di rumah merenung. Sampai kapan ya begini terus? Nggak boleh dong, kita harus seneng. Lihat apa Ji biar gue seneng? Ya lihat YouTube-nya RDA ya dengan Ya. ketawa-ketawa. Lucu. Gila nih orang. Masa bisa cair 10 miliar tiap bulan gimana sih caranya? Nah lo menggali, dieksplor. Iya Pak Haji. Tanpa harus gali tambang baru. Iya. Tapi tambang yang udah lama, peninggalan Belanda. Yang udah ditinggalin sama Belanda, gue eksplor. Dengan cara apa? Beli. Namanya apa? Zat kimia, namanya Surtek. Kita ke Amerika beli Surtek, kita semprot. Keluar tuh minyaknya lagi.
Sementara orang udah nggak noleh, kita beli Surtek, keluarlah minyak. Akhirnya sama Pertamina bikin KSO. Alhamdulillah, berapa biayanya beli Surtek? Di recovery sama Pertamina. Akhirnya kita jadi perusahaan KSO. 15 tahun sama Pertamina, lumayan kan? Kok bisa? Ya kira-kira gitu dah. Pak Haji. Setuju gak omongan gue? Setuju Pak Haji. Kenapa setuju, Bos? Dari pernah yang saya rasakan Pak Haji, sebelum ke RDAY juga kita kan sering ngasih ke anak yatim Iya. Pak Haji. Tapi memang nggak se-ekstrim sekarang Pak Haji. Gak se-ekstrim sekarang ya. Jadi ada aja rezekinya Pak Haji. Betul terasa sekali Pak Haji. Iya. Cuman sekarang hajat saya lebih banyak, lebih besar Iya. Pak Haji ya. Pas kebetulan buka-buka YouTube dikasih tahu gitu ya. Jadi saya maksain betul-betul ke sini maksain Pak Haji. Pokoknya paksain, Bos. Yang terakhir, kalau yang pertama lo udah nyimak ya, Ya. sedekah ekstrim, sedekah senilai makanan favorit, ya. Pak Haji. Sedekah yang tadi apa, denda tuh. Ya. Kalau dari 18 sifat berarti 1 juta satu sifat. Kalau 18 sifat berarti 18 juta. Dari 18 yang mana dominan, misalkan ada 6 kali 10, 60. Kalau ada 8 kali 10. Kalau ada 5 kali 10. Nah, itu oke lalu nyemuk. Nah, maksud gue yang terakhir nih, Bos. Bikin Allah takjub dengan cara apa? Bikin Allah senyum. Gimana caranya? Keluarin inner beauty-nya. Kalau gue lihat lo sekarang belum bisa keluar inner beauty-nya. Apa tuh inner beauty? Lo jawab sendiri. Apa tuh inner beauty? Inner beauty apa ya? Jadi kebaikan yang ada di dalam hati Pak Haji. Iya, jadi lo tunjukin di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa lo tuh masih ada inner beauty-nya. Karena lo di badan lo nggak sendiri, lo berdua. Berdua sama siapa? Itu sama jiwa lo yang di dalam. Makanya orang kalau apa-apa putus asa, apa-apa putus asa. Pas dia sakit nggak bisa diimpus. Kok nggak bisa? Nggak mau dia. Akhirnya diimpusnya terakhir di mana tau, Bah? Di jidat. Lo biar mampus lo. Karena nggak masuk. Dicari ototnya nggak ada. Kenapa? Karena kita putus asa. Udahlah, penyakit gue nggak ada obatnya. Udahlah, nasib gue emang begini. Udahlah, Tuhan lagi jelek sama gue. Udahlah, udah nggak ada orang yang mau peduli. Giliran gue punya duit aja, abang sayang. Pas gue nggak punya duit, abang ditendang, gue ditendang. Masa ngomong begitu, janganlah. Pasti ada dewa penolong, pasti ada juru selamat, pasti ada juru selamat, pasti ada juru Yakin selamat. aja ya? Pasti, iya, kan dia juga begitu putus asa. Ketemulah RDAY, juru selamatnya, betul nggak? Ini juga udah putus asa. Coba lo cerita, pinjam mic-nya. Berapa dukun yang udah lo datengin sebelum ke RDAY? Ini terakhir. Pelabuhan terakhir RDAY. Berapa dukun? Dukun mana aja lo sebutin? Udah nggak kehitung, Kong. Jadi saya udah Bogor udah banyak Pak, Kong. Terus Banten, itu Banten dari ujung ke ujung. Kampungnya dia kan ada dukunnya lo sebutin. Di Garut. Tasik. Oh Tasik ya. Tasik lu ya? Tasik Malaya betul. Tasik. Nah, dukunnya ada. Ke Garut, ke Pamengpeuk. Garut Galunggung mungkin ya. Ya ke Pamengpeuk. Pamengpeuk. Jauh lagi, Pak. Aduh, sampai anak saya bilang, Pak, kita mau kemana nih, Pak? Kok nggak nyampe-nyampe gitu. Terus Bandung, Sukabumi, Jakarta juga ada. Terus Cianjur, ujung Kulon. Terus Pak Marican. Pak Marican, Dukunnya apa? Bu Sari. Halo dukun Bu Sari. Pak Marican tuh dukunnya sama Bu Sari. Itu semuanya udah saya lakuin. Biasanya mereka bilang, beli ini Pak Haji, beli ini Ji, air. Ada juga saya keris. Itu wapak yang dimasukin ke sedotan itu. Terus beli apel jin. Itu saya lakuin dan nggak murah, mahal juga. Tapi biasanya kadang-kadang ada juga yang lumayan bisa seminggu rame, seminggu lagi sepi lagi, balik lagi. Seperti itu aja kayaknya, uangnya juga baik kayak gitu lagi.
Akhirnya saya ketemu Pak Haji, alhamdulillah pertama saya lihat anak yatimnya ada, pada ngaji, pada ibadah. Terus yang tamu-tamunya juga ada, yang udah pada sedekah, udah terkabul. Dan kebetulan jarak kita nggak terlalu jauh, jadi udah saya pegangnya Pak Haji. Karena untuk orang hidup itu butuh apa? Butuh guru spiritual juga buat saya, butuh mentor juga, Pencerahan juga. pencerahan juga. Bareng sama dia dulu bareng ada Pak Menteri kesini. Iya. Waktu Karsus Iya Duren. betul ya. Terus kalau kita cerita ke orang tua sedih, ke teman ada yang ngetawain, ada apa. Akhirnya saya ke Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji dipaksa sama Pak Haji. Suruh ibadah 2014 ya. tahun 2014 ya, suruh ibadah ekstrim karena saya kata Pak Haji sholatnya bolong-bolong. Terus untuk sedekah ekstrim juga saya harus sedekah karena saya Dia mau jarang-jarang. sedekah, duit nggak punya. Iya. Gue paksa dia kan kesini naik mobil. Iya. Mobil lo tinggal, Iya. pulang naik angkot. Naik angkot. Kejem bener lo. Gue kejem, tapi kan lo nanti lo lihat hasilnya. Oh, iya. Daripada lo bawa lagi tuh mobil, Iya. tinggalin mobil di sini. Iya, Mitsubishi waktu itu. Iya, Pak. Besok dia datang lagi naik Grand Max. Hmm. Tinggalin lo Grand Iya, Max. betul. Pulang naik angkot. Betul. Kata dia kejem bener loh. Itu- Gua, Tuhan lebih kejam dari gue tahu. Gue mah nggak seberapanya Tuhan. Tuhan Iya. lebih kejam. Akhirnya dia dipanggil sama bapaknya, Iya. bapak kandungnya. Apa Iya. kata bapak lo? Haji bener sedekah mobil sama Haji Dwi. Iya betul, Haji Dwi kan udah kaya gitu, kenapa lu ngasih ke situ lagi? Saya ceritain mobilnya buat anak yatim. Tiba-tiba saya diginin, Diludahin sama bapak kandungnya. itu emang adik lu semua pada punya mobil. Dia 9 bersaudara, dia anak nomor 1, Iya. adiknya 8. Ya, emang adik-adikku semua pada punya mobil gitu. Enggak Pak, gitu. Karena saya udah yakin. Abis udah kemana-mana, udah capek. Terus adik saya bilang gitu, hari gini zaman sekarang insaf ada banyak macam apa penipuan atau segala macam. Insaf sadar sadar. Nah itu saya pada nelpon pada marah-marahin saya. Ketika saya kabul, bapak saya nanya gitu, Haji masih ke kandang? Iya Pak masih. Ya udah istiqomahin aja deh katanya gitu. Terus adik saya juga nanya, masih ke kandang masih. Ke Pak Haji Dwi masih. Dia bilang anak saya bilang tuh salam ya buat Pak Haji Dwi. Tadinya kan semua. Dan ini kan ya dulu waktu sedekah mobil itu kita berangkat itu Pak Haji terang. Pas kita ngasih mobil ke sini godaannya ini harus tunggu angkot, hujan lagi ya Allah sedih itu proses banget ya ketika kita lagi diuji. Bukan diuji ya, pokoknya lagi proses ya. Itu biasa nggak hujan lagi, saya bukan nunggu angkot lama-lama gitu sampai sore baru dapat angkot. Tapi setelah kabul, alhamdulillah mobilnya diganti lagi sama Allah yang lebih baik, Bagus. lebih nyaman lagi. Dia pengen jual aset, 17 tahun gak laku-laku. Enggak. Penggilingan padi. Ya, Gue bilang ya lo mesti seneng-seneng Iya. dong, gembira. Betul. Muka lo aja sedih, Iya. cemberut. iya, Lo ke Eropa. Iya. Gue ngucap waktu itu ke Eropa. Kata dia dari mana gue duitnya ke Eropa. Iya, Lah iya. dari Allah, maksud dari mana? Nggak boleh ngomong gitu. Iya. Alhamdulillah temen dia yang di Swedia ngebel. Udahlah lo kemari deh liburan. Betul. Akhirnya dia ke Eropa gratis. Tiket, asuransi, hotel semua. Iya. Selama 45 hari. Sampai nah, Rusia. Rusia. Nah, gue bilang lo ijab dulu sama anak yatim. Ijab ke Allah, anak yatim ngaminin. Biar perjalanan lo mulus. Iya. Dikasih mulia sama Tuhan. Iya. Tiketnya ekonomi. Dapatnya bisnis. Dapatnya duduknya bisnis. Gila gak coba? Iya. Aduh, gue bilang lo ijab sama anak yatim. Gue bilang kan, gue dipaksa nih sedekah. Daripada lo mobil nggak disedekahin, Iya. nanti mobil lo diambil sama Allah lo lebih parah lagi. Iya betul. Mendingan lo sedekahin, gue bilang gitu. Sampai sekarang masih ada Pak Haji ya. Masih ada Mitsubishi sama Grand Max. Daripada diambil sama Allah dengan cara ditarik debt collector, ditarik sama Allah dengan cara kecelakaan, Amit-amit ya. amit-amit Pak Haji, yang baik jangan sampai Betul. Pak Haji. kecelakaan nyawanya, mendingan lo sedekahin. Tukerannya hajat lo terkabul. Iya. Emang mesti begitu, gue bilang sama dia ya. Iya betul Pak Haji. Terus waktu itu kan saya pas datang itu kata Pak Haji lu jangan ngeluh lo sampai kiamat lu kalau ngeluh terus kagak bakal kabul. Gitu. Pokoknya jalan-jalan dulu deh ke luar negeri sono. Saya bilang ya Allah gue kan nggak punya duit masa suruh jalan-jalan ke luar negeri Dia dulu ngeluh. biar kabul gitu. Keluar negeri gue nggak punya uang. Gue bilang lah
Kan ada Allah. Ayo ke luar negeri, ayo ke luar negeri. Iya, Karena anak yatim aja kan liburan ke luar negeri. Iya betul. Ini kita besok kan mau ke Turki kan. Mau solo dia mau jalan-jalan ke Taman Safari. Gue bilang lo gila kali. Ketemu wow, apa gue bilang. Ke Eropa. Ke Jadi Eropa. pas kebetulan kita lagi liburan itu nggak ada beban namanya pikiran masalah utang, ekonomi, rumah tangga, kita senang-senang aja. Datanglah itu kobul yang besar kobul tadi kan kecil kita kan gua maunya gede gitu kan. Alhamdulillah ketika saya 7 hari. lagi 7 hari itu saya lagi di Jerman itu telepon apa istri saya bilang, "Pak, ada yang nawar tuh," gitu. "Boleh harganya segini," saya bilang. Terus istri saya bilang, "Iya mau dibayar setengah dulu, setengah lagi pas papa pulang," gitu. Oh iya Pak Haji, jadi ingat nih Pak Haji. Waktu itu Pak Haji marah-marah ke saya, Pak Haji jutek banget ya, saya udah ngeluh. Saya baru ingat Pak Haji waktu itu Pak Haji punya empang di bawah itu ikannya pada mati karena dikasih dedek-dedek apa itu, dedek dan airnya nggak jalan jadi ikannya pada mangap pada mati semua. Pantesan pas kita datang itu pas Pak Haji lagi bete karena ikannya lagi pada mangap pada mati banyak buat Pak Haji ya. Ya Allah saya baru inget nih ya Allah kenapa Pak Haji jutek banget sama gue gitu kan. Saya baru ingat ya Allah waktu itu Pak Haji lagi marah-marahin orang apa yang kerja karena ngasih dedek itu pas ketika airnya mangpet ya Pak Haji ya. Jadi ikannya pada mangap. Sirkulasinya. Dibagiin sih daging ikannya sama anak-anak. Karena pas malamnya itu saya ikut makan Pak Haji di tahajud. Itu kata Pak Haji, hati senang rezeki datang, hati sedih rezeki pergi. Nah intinya apa dari pembicaraan gua sama Haji Marco nih barusan. Bisa gak lo pulang dari sini senang, gembira. Selama perjalanan nanti lo pulang dari sini hati lo senang. Jutek ilangin. Jangan inget masa lalu. Gitu. Kalau dia kan gue paksa ke luar negeri. Lo nggak apa-apa di sini. Tapi lo harus senang dan gembira. Nggak boleh inget masa lalu. Kameramen gue juga kalau inget masa lalu juga suram bos. Gue bilang jangan inget masa lalu. Jadi apa? Lo tatap ibu-ibu yatim tuh. Wow. Alhamdulillah dia natap ibu yatim langsung ceria. Senyum Yeah. lagi ya. Betul gak? Betul gak? Betul gak? Menuju ya. Oh. Iya. Habis dia bilang jutek aja kameramen. Gimana? Yang dipikirin hutang, tagihan, jatuh tempo. Udah, lo tatap ibu yatim. Lo tatap ibu yatim. Begitu. Besok-besok kalau ada salah tolong ditegur ya Pak Haji ya. Iyalah, Tolong makanya lo diingetin, harus Pak Haji. gembira, ceria, senang, ceria, gembira. Nah, kebetulan yang ada di badannya si bos, yang tahu si bos. Saya nggak tahu kan yang ada di badan si bos. Nah, keluarin deh tuh inner beauty-nya, ilmu kearifan lokal dengan cara apa? Ya gembira, ceria, itu aja. Makanya kan tadi kan tamu gue bilang ini, Ji, gue mau lo seneng-seneng. Kita inget dulu waktu di Pasar Baru, ya udah. Bu Ai ngirim, ting. Nama-namanya yang mau privat. Bos, Bu Ai udah ngebel. Tutup HP lo, kasih supir lo. Dan nih HP-nya jangan kasih bapak, pegang. Jadi gue kemana-mana nggak bawa HP, bos. Gue nggak tahu tuh, nggak. Ya udah gue makan, jalan, makan. Itu kan restoran Garuda zaman dulu, bos. Ada restoran Garuda di Jalan Veteran, itu zaman dulu. Terus ada es krim Ragusa, sebelahnya ada bakmi Gang Kelinci, bakmi Gang Kelinci itu bakmi zaman dulu. Iya. Nah kita di situ ya tadi tuh bos. Gue bilang bos, gue bisa jam 4 nih mulai privat. Lo lihat saldo lo, udah 6 belum tuh? 10 M, lo cek. Gua nggak ada M banking, ada cari ATM. Oh iya bener. Jadi kita senang-senang aja. Tapi gue bilang dengan dia tadi, gue bilang, bos makasih ya kita ngobrol-ngobrol, inget-inget jalan masa lalu. Gue seneng bener. Nggak taunya gue sepanjang di mobil tuh gue seneng aja. Kan terus pisah mobil kan. Dia pindah ke mobilnya dia, tadi kan kita bareng ya. Alhamdulillah karena gue seneng, gue bonusnya dapat ini. Iya. Wow. Nastar. Alhamdulillah Pak Haji. Nyonya Lim. Lain, bukan William. William. Ada yang nyonya lipnya juga ada. Oh ada. Iya Ada. tuh, gue dapat nastar. Nah, ada Coba kalau gue dua tadi macam. cemberut, Nah, gara-gara lu nih, pasien gue kasihan tahu. eh, Ah, Buatan anaknya yang paling gede.
Oh, buat ya? anak paling gede. Kalau Nyonya Lim adik. Oh. Oh, berarti gue nggak salah dong asal sebut aja ya. Padahal gue belum lihat tuh. Itu Udah William, nyebut Nyonya Limnya ada aja. satu Pak Haji, ada di kantong. Iya. Ada di kantong. Nah, Bisa. nggak taunya kan tadi gue di mobil. Gue lihat dong daftar-daftar yang mau pada privat. Nggak sedih gue tuh. Karena kan dia hibur gue terus. Lu tadi nggak lihat di itu. Oh iya. Lu tadi cerita senang. Oh iya. Bonusnya dari Allah tadi gue seneng. Bonusnya gue dapet Ya, ini. alhamdulillah Pak Haji. Dari si bos. Nasta. Jarang-jarang loh bos. Alhamdulillah Pak Haji. Ini jarang-jarang. Kemarin ada yang ngasih Pandor. Pandor ya. Iya. Kastengel ya. Kastengel. Itu juga Emang ada hobi gue nongkrong kastengelnya di ada. Pandor. Maka tadi kan gue bilang, bos harus terkabul. Caranya apa tadi? Keluarin dah inner beauty lo secara alami. Tapi kalau inner beauty lo nggak keluar, Allah mau lihat si bosnya gimana? Bisa? Bisa Pak Haji. Terus apa lagi bos? Ini Pak Haji, saudara ini kan lagi ini dulu kan supir, Heeh. sekarang kan jadi ngurus kolam. Supir Ada di sedikit- mana? Supir saya Pak Haji. Oh ya. Dia punya apa? Saya punya kolam, tapi nggak sebesar kebun. Dia yang ngurus Pak Haji, tapi pengen berhasil Di mana? di Sambong Pak Haji, masih di Tasik dekat. Oh ya dikencingin bos. Kolam ikannya dikencingin. Kebunnya kencing disiramin. Atau cebok alat kelamin lo disiramin. Bos, tadi gue ke kebun sebelah. Gue tanya sama ibu gue. Itu kok pisang apa tuh yang digoreng enak? Pisang kepok. Kok gede-gedenya segede tangan gue, segede betis. Apa yang dilakukan? Gue bilang gitu. Oh itu disiramin pakai air cebokan alat kelamin. Gitu katanya. Pisangnya gede-gedenya luar biasa bos. Nah dibawain lah tadi gue, tadi malam. Nah maksud gue ya lo begitu bos. Lo siram pakai air cebokannya. Kolam ikan juga begitu. Biar ikannya enggak. Ada satu lagi hajat Pak Haji, antara kolam dengan bapak kebun. Ada satu sebidang tanah tapi kecil banget, berbentuk sudut Pak Haji. Sulit sekali didapat. Oh dikencingin dong bos. Ini sebelah tanah kan sebelah tanah nggak bakal dijual. Nih coba cerita Isman. Isman tuh karyawan gue yang kabur. Iya waktu itu saya masih tahajud di kandang, tapi kebetulan masjidnya itu nggak seperti ini sudah udah mewah banget ya dulu mah Bilik. dari bilik dan dari kayu-kayu Zamannya gitu. Kiai Yusuf Mansur. Ya kalau Pak Kiai. kita tahajud itu sholatnya kereket belum anak yatim kan pada diri itu kita diriung amin itu bergoyang-goyang gitu kan. Pas jam 3 saya pulang saya tanya ke Ustadz ini di sebelahnya itu kan gelap pohon singkong semua tinggi-tinggi dan saya bilang Ustadz ini harusnya dibeli sama Pak Haji ya punya Pak Haji kan terlalu landai ke bawah itu kan bawahnya dari dulu juga ini empang sawah juga terus dari atas Pak Haji di atas. Saya bilang kenapa nggak dia dijual aja ke Pak Haji, dibilang sama Pak Haji, wah Haji Marco ini nggak bakal dijual ke Haji Dwi karena dia orang kaya dan dia juga udah Pak Haji pernah tanya kata dia mah nggak mau jual bukan harga seberapa pun. Dia bilang wah gawat juga kalau orang seperti itu ya. Terus tapi kemarin seminggu lalu Pak Haji cerita tanah yang depan itu gue udah beli semuanya sampai ujung dari ujung ke ujung. Saya bilang alhamdulillah. Karena selama ini saya bilang ini nggak bakal tanah ini nggak bakal dimiliki sama Pak Haji dan alhamdulillah udah kemiliki Pak Haji ya. Sekarang dia jadi milik bos berhektar-hektar ke Alhamdulillah, sana. Pak Haji. Coba ke sana. Lo yakin di Passing Block? Kok bisa? Ya kencingin sih jadi milik. Jadi milik. Jadi milik kan jadi milik. Terus istrinya dagang Pak Haji, Hah, dagang makanan. Dagang makanan. pertanyaannya? Pengen lakulin? Dagangan bahan Pengen laku. bakunya, bahan baku dagangannya dilangkahin. Bahan bakunya dilangkahin. Bahan bakunya dilangkahin. Misalkan dagang apa? Bakwan, terigunya, minyak gorengnya, togenya, kecambahnya dilangkahin. Nah sambil ngomong lah, nah itu ada tuh, lo baca cara manggilnya tuh. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rame. Untung bersih satu hari 10 juta gitu. Bos, lu juga kepanggil sama gue tahu bos.
Kan gue manggil alat kelamin laki-laki gede, makanya kan yang datang alat kelaminnya gede-gede semua. Gue nggak pernah alat kelamin kecil-kecil. Pak Haji, aku mau privat, belum pernah ada. Selalu gue periksa gede-gede semua. Ini kan lo gede-gede kan? Karena gue manggilnya begitu. Pak Haji kan itu juga udah pernah pakai itu apa? Celana dalam yang sehari semalam yang masalah tanah itu. Yang Terus, mau Bos. nyambung. Terus Satu ini gue minggu, manggil 3 9 tahun kalau hari. nggak salah. Oh, 3 tahun gue. Di 9 harinya Iya, belum apa nggak diganti. iya. Itu udah pernah itu teh. atau gimana Pak Haji? Itu direndam. Direndam, situnya. dicawik-cawik. Iya. Dijual itu, dijual jadi milik gitu Pak Iya, Haji. betul. Hmm. Ini 3 tahun gue, Bos. Gue kan di sini dari tahun 2000. Sekarang 2025. Baru kebeli kemarin 2025. Iya, baru kemarin. Harus rutin ya, lama juga Iya. prosesnya. 3 Emang tahun itu gue, Bos. susah dijualnya di itu juga. Alah ini dijual. Oh, mudah-mudahan Berapa itu. hektar tuh ke sana? Ada kali 5 hektar. Kalau mudah-mudahan pasti. Nah, enaknya nih Bos, duitnya ada. Orangnya mau. Orang Iya. bilang, Pak Haji nggak bakal dijual. Siapa bilang? Ada Allah Bos, tenang aja, nggak ada. Periksa terus. Bos, emang Indonesia merdeka emang gara-gara senjata modern. Bambu runcing. Kok bisa? Karena dia dari tahun 1908, 1928, dia selalu ngomong merdeka. Ketemu lagi merdeka. Iya. Merdeka. Akhirnya merdekanya tahun berapa? 1945. Di ijabah ya. Iya. Gue juga begitu. Jadi milik. Iya. 3 tahun. Jadi milik. Jangan bilang, Pak Haji gue udah. Nah, gue kepelin lo. Gue aja 3 tahun. Lo mau sebulan. Gue santet lo baru. Masa gue 3 tahun lo sebulan. Gak mau gue. Iya. Gue protes. Gue 3 tahun Bos. Jadi milik. Bos. Ini lo lihat sekarang enak. Dulu Bos boro-boro. Lo tahun berapa kameramen? 2008 ikut gue. 2008. Sekarang 2025. Udah berapa tahun coba? Haji Marco 2014. Jadi maksudnya gue nih Bos. Maksudnya gue. Lo gimana caranya? Lo konsisten. Yang bikin hajat lo lemot apa? Karena lo gak konsisten. Gue udah Pak Haji terus. Terus. Sampai berhasil ya Pak Haji. Setuju. Iya. Gue setuju. Makanya anak yatim kan dari tadi ngerengek. Pak Haji, aku mau seblak. Beliin bahan baku seblak. Gue kasih tadi supir gue 2 juta, lo beli. Kerupuk 4 rasa, 2 bal. Semua bakso bikin hari ini. Bikin anak-anak senang. Hajatin tuh tamu-tamu yang sedekah. Makanan favorit. Terus Bos. Memang belum terkabul. Besok coba lagi. Iya. Besok coba lagi. Bos. Kenapa kalau Bos inget zaman dulu pernah merantau ke Jakarta, di Cikini tuh ada roti namanya Manson Benny. Roti Manson Benny. Enaknya luar biasa. Nggak taunya tau gak Bos yang bikin kuehnya? Udah usianya 80 tahun. Gue juga baru tahu. Pas gue masuk umurnya berapa? 80 tahun. Nama rotinya Manson Benny di Cikini. Manson Benny. Kalau di Glodok, Swiss. Rumah. Jadi maunya gue, lo konsisten Bos. Nanti kalau yang tanah segitiga tuh jadi milik, nanti jadi ngembang lagi. Lo lihatnya sekarang, dulu kita ngontrak gak? Berapa petak? 5 kapling. 1 kapling berapa ya? 50 juta. Gue ngontrak Bos sebelum ini beli. Sampai gue dibilang haji goblok. Kok haji goblok? Mau-maunya nyewa 1 kapling 50 juta. Habis dia maunya 5 tahun. Setahunnya maunya 10 juta. 5 tahun kan 50 juta. Ya udah 50 juta. Sebelah sewa jadi 5 kapling. Bayarlah kita 250 juta. Nggak taunya dari situ kali si penerima duit itu dia bersyukur. Terima kasih Allah, tanah saya disewa sama Haji Dwi buat anak yatim.
kali doanya dia tembus sehingga sebelah luluh pengen bagi warisan. Pak Haji, anak-anak pada minta warisan, saya mau jual sama Pak Haji. Saya nawarin kemana-mana nggak ada yang berani. Ya kalau mau harga segitu, dinaikin lagi nggak bisa, mau segitu ya udah lo. Semeter berapa mau lo? Gue maunya 100.000. Jangan dong 400.000, mau gak 100, nggak mau ya udah. Dijual deh bos. Ya betul? Sehamparan sampai 5 hektar. Jadi lo mesti konsisten bos. Kalau nggak konsisten nggak bisa. Terus izin Pak Haji, nanti apa yang sedekah subuh Nah. sama Jumatnya, saya mulai dari Juni nggak apa-apa Pak Haji? Nggak apa-apa. Ya. Paksain. Paksain. Sedekah subuhnya berapa? Sedekah Jumat barokahnya 1 juta wajib. Udah ntar lihat hasilnya. Pokoknya tugas lo cuma satu. Keluarin inner beauty-nya. Dengan cara apa? Bergembira. Ceria. Senang-senang. Ada lagi? Cukup lah Pak Haji ya. Udah cukup Pak Haji. Terkabul ya? Terkabul, amin. Cair ya Amin. 10M ya? Amin Pak Haji. Harus ya? Harus. Pak Apalagi Haji. lo udah baik bener ngasih gue Amin, nasar. Pak Haji. Masa gue gak kabulin? Terkabul ya? Amin Pak Haji. Makasih ya nastarnya ya. Bos, makasih bos. Makasih ya. Temanya lah dikasih ya, tambah. Oh ya, kasih. Ya, makasih. Ya. Pak, makan dulu Pak. Dengan anak. Ya. Mau jangan. Ya. Mana mau nggak? Mau. Bikin semua. Iya. Galakan supir. Daripada majikannya. 1, 2, 3, 4. Kalau udah dingin enak nih. Hangat. Nah. Jadi kesimnya itu betul bami gang kelinci. Iya, bami gang kelinci. Wah itu apa sih? Es krim Itali ya? Itali. Ragusa. Ragusa. Makan dulu. Jalan Veteran. Pasar Baru. Ya. Makan dulu. Kapan kita ke sana Pak Haji Marco? Secepatnya Pak Haji. Ke Ragusa? Secepatnya. Yuk panggil. Mana? Emang dimatiin live-nya? Enggak. Ayo panggil. Enggak apa-apa. Yang lain pada makan aja. Saya yang handle bisa. Saya kan udah seneng-seneng. Saya tadi udah seneng-seneng. Ragusa. Dekat Istiqlal, samping Istiqlal, Ragusa, Itali, 1940. Yuk, duduk. Tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi. Di Bekasi. Bekasi. Sehari-harinya apa? Saya nggak punya kegiatan nih. Apa? Cuma di rumah aja. Nggak punya kegiatan. Iya. Udah berapa lama nggak punya kegiatan? Sekitar 3 tahun lah. 3 tahun. Sebelumnya apa? Sebelum Saya nganggur apa saya kegiatan? berlayar. Hah? Saya berlayar. Berlayar. Iya. Jadi anak buah kapal apa jadi bajak laut? Jadi chief engineer saya. Hah? Chief engineer. Jadi Chief engineer. tim engineer. Oh iya, umur berapa? Sekarang 67. 67. Berarti umur 50 tahun masih berlayar ya? Masih. 60 saya masih berlayar. Masih berlayar ya? Saya terakhir umur 66 lah berhenti. 66. Oh iya. Nah sekarang nih maksain RDI apa hajatnya? Saya pengen berangkatin saudara saya
pergi haji. Ingin berangkatin Saudara-saudara saya kan ada 7. 7. Mau berangkat haji lah. Ya. Terus saya mau sedekah ke Palestina. Sedekah ke Palestina. Anak yatim. Anak yatim. Terus Saya mungkin berangkat umroh orang-orang dekat saya lah. mau diberangkatin. Ngapain berangkatin, Bos? Nggak ada kerjaan aja lo, Bos. Saya pengen mereka nggak punya uang tuh. Biarin aja. Ngapain? Yang penting lo dulu sendiri. Kan ada prinsipnya, Bos. Jadikanlah diri kita berhasil dulu. Baru bantu orang lain. Lo udah berhasil belum? Belum. Belum. Ya udah, jangan ngeplot dulu. Saya mau berangkatin haji 7 orang. Jangan. Orang duit belum megang. Iya. Gue pengen berangkatin umroh. Ngapain orang belum megang? Jangan. Udah, yang penting lo ngerjain dulu ilmunya RDAY. Sifat 18. Iya. Coba dari 18 lo pegang sifat. Ada gak tuh sifat 18 yang nempel di badan lo? Yang ada di hati lo, sifat 18 ada gak? Satu nih, jengkel. Nah terus? Ada gak sifat 18? Mau bawel nih. Dah, ada lagi? Udah itu aja. Apaan? Lo kan gak pernah gundah. Kalau nggak pegang duit lo nggak gundah? Enggak. Nggak. Ya udah jangan megang duit berarti cocok lo. Lo nggak pernah gelisah. Kalau nggak punya duit nggak pernah gelisah. Saya usahain nggak gelisah, usahain. Ah, Usahain ya saya udah lo tenang. nggak usah megang duit berarti. Ngapain megang duit kalau nggak gelisah? Lo nggak pernah murung. Enggak. Itu nggak pernah murung. Nggak. Jadi hidup lo seneng terus dong. Diusahain deh. Berarti lo tenang. cocok di rumah sakit jiwa. Jadi intinya gini, lo paksain jangan punya sifat 18 di hati. Jangankan 18, 5 juga nggak boleh. Jangankan 5, 1 pun nggak boleh. Sedikit pun nggak boleh. Nanti kalau hati lo bisa, nanti Allah pasti kabulin. Jadi keluarin dulu dari badan lo. Inner beauty tau gak? Tahu. Nah, inner beauty-nya keluarin dulu. Jadi wajah lo ceria, senang, gembira. Nah, nanti rezeki akan datang. Tapi kalau lo sedih, gue pengen berangkatin orang tua gue haji. Jangan dulu lah, orang kita belum megang duit, pantesan aja gue lemot. Orang gue belum pegang duit, lo udah ngeplot. Ibarat main sepak bola offside, bolanya baru ditendang sama kiper, masih di atas. Kita udah masuk ke daerah lawan, kata hakim garis. Offside bos, tendangan bebas. Jangan. Jadi lo gimana caranya, bisa nggak bisa, paksain lo harus gembira, ceria. Sifat 18 nggak boleh ada. Terus apa lagi bos? Oh, dendam ada nih. Dendamnya sama siapa? Apa ya? Dendamnya sama siapa? Sekarang sih nggak ada. Kalau dulu ada. Dulu ada. Nah, berarti lo tinggal, kalau itu caranya lo tinggal bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Bisa gak 12 juz? 12 juz kayak nggak mampu tuh. Sekarang kalau lo nggak baca Quran 12 juz, sampai kiamat lo nggak bakal punya duit 10 miliar. Mau gak dipaksain baca Quran 12 juz? Tapi lo nanti punya 10 miliar. Bisa, cuman mungkin nggak sampai 12 juz lah. Ya nggak bisa, kan sih harus 12 juz. Kalau lo nggak baca 12 juz, nggak cair 10 miliar. Jadi lo bermimpi berangkatin haji orang tua lo. Bermimpi berangkatin umroh tetangga lo. Bermimpi punya rumah 1000 meter, bermimpi. Nah, coba lo paksa baca Quran 12 juz. Kalau anak kecil di pondok pesantren ada yang namanya setoran hafalan. Ya gitu mana? Setoran hafalan. Nah lo coba setoran ke gue, setoran. Udah berapa lo baca? Baru 5, besok tambahin setoran. Tambahin besok setoran, harus 12. Oh, nggak satu malam 12 juz enggak? Apa? Nggak harus 12 juz satu malam. Harus dari jam 00 Iya. sampai matahari terbit sampai subuh harus 12 juz. Yang tadi Pak Haji bilang 55 itu. Yang mana? 5 storin itu. Oh lo kan tadi misalkan hafal baru 5 juz. Baru 5 juz. Enggak nih hafal berbaca nih.
Baca. Kalau lo kan nggak mungkin hafal, kan kita udah tua. Baca aja baca. Baca, jangan hafal, baca. Baca. 12 juz. Satu malam misalnya cuma 5 juz. Besok tambahin lagi. Nah itu yang saya tanya itu. Besok tambahin lagi. Besok tambahin lagi. Besok tambahin lagi. Maunya saya harus 12 juz. Paksain. Kapan Pak Haji? Ya kalau bisa bulan ini. Biar lo bisa berangkatin haji tahun 2026. Dan lo bisa berangkat umroh di 2025. Gitu. Tapi harus maksa. Kedua, lo harus sholat tobat dari maghrib sampai isya 18 kali. Harus. Nah dari sifat itu kan 5 yang dominan. Berarti 5 kali 10, 50. Bisa, harus bisa. 50. Sholat tobat dari maghrib sampai isya gitu. Iya. Bisa gak? Harus bisa. Berapa rakaat? Hah? Berapa rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa banyak? 18 dari maghrib sampai isya. Nanti lo dari subuh sampai mau tidur 50. Haruslah. Bikinin seblak semuanya, Den. Semua. Manjur gak Pak Haji? Manjur. Gue mau lo paksain. Kenapa sih Pak Haji maksain suruh sholat baca Quran? Lo ceritain Al-Muzammil 1, 2, 3. Lo ajarin. Kalau di surat Al-Quran aja bisa, maksudnya dia gak bisa. Coba ajarin. Ya Pak, nyambung dari Pak Haji ya. Yang pertama tentang sifat 18. Sifat negatif yang ada di jiwa kita. Kenapa ini harus dibuang jauh-jauh? Karena itu adalah energi negatif yang ada di dalam jiwa kita. Kalau energi negatif, maka yang datang nanti ada yang negatif-negatif. Maka kita harus bikin hati kita ini positif. Satu saja tidak boleh ada. Jadi biar ada energi positif, memancarkan cahaya yang positif. Bapak dulu engineer. Jadi urusan kabel-kabel kan paham ya berarti? Beda. Oh beda, bukan kabel. Electrician. Oh electrician. Chief Yang engine-nya ya. Oh elektrik. Ya. Jadi kalau di elektrik itu kan ada arus positif, ada arus negatif. Kalau kita positif itu nyalakan lampu bisa. Tapi kalau negatif nggak bisa nyalakan lampu. Kalau kita harusnya positif mau nyalakan lampu, negatifnya tinggal nyari yang arder. Apa namanya? Arde. Jadilah dia arus negatif. Lampu nyala. Tapi kalau pakai arde bisa juga. Bisa tanpa arde. Tanpa arde. Positif doang. Iya. Bisa nyala. Engineering itu. Oh, engineering. Saya paham itu. Bisa ya. Artinya apa? Kalau kita arusnya positif berarti bisa nyala kan? Tapi kalau negatif doang nggak bisa nyala. Positif aja juga nggak nyala. Hah? Positif aja juga nggak nyala. Positif doang? Nggak nyala. Oh, tadi katanya bisa. Oh, arde. Lah iya makanya kan pakai arde. Arde tanpa arde bisa. Tanpa arde bisa. Kalau ada negatifnya. Enggak. Tanpa arde positif negatif nyala. Lah iya kan ada negatifnya. Kalau tidak ada negatifnya ngambil dari mana? Kita positif mau nyalakan lampu bisa nyala, ngambil arde. Beda tuh Pak. Hah? Beda. Oh beda. Tapi Bapak nggak paham listrik. Iya. Jadi kalau positif, kalau negatif nggak bisa nyala. Kalau positif saja bisa nyala, tapi harus ada ardenya, ngambil arde positif, negatif diambil sehingga dia bisa nyala. Kenapa kita harus positif? Biar bisa menyalakan. Ya. Kenapa ini harus positif terus? Biar yang datang yang positif-positif. Energinya energi positif. Nah,
Kenapa harus bersih? Karena Allah menjanjikan kalau kita positif membersihkan diri dari sifat-sifat negatif, kata Allah akan dilipat gandakan harta kita. Janjinya seperti itu. Nah, kenapa Pak Haji ngajari kita untuk bangun malam, ibadah malam hari? Kita harus ekstrim karena bikin Allah takjub. Karena hajat kita ekstrim, maka kita harus ibadahnya juga ekstrim. Bisa enggak tadi kata Pak Haji, rezeki yang mengejar kita Bapak dengan praktekkan ini, energi positifnya datang, rezekinya datang. Itu seperti kita mau menikmati keindahan kupu-kupu tidak harus dikejar kupu-kupunya. Kita tanam taman bunga di sekitar rumah kita, maka kupu-kupu datang. Kita tidak harus mengejar-ngejar kupu-kupu. Seperti itu juga rezeki. Kalau kita positif, maka rezeki yang mengejar kita. Nah, ibadah yang bangun jam 00 Pak Haji sampaikan tadi, itu di Al-Muzammil, di surat Al-Muzammil yang Bapak sering baca. Allah menyuruh kita bangun malam. Jam berapa bangunnya? Nisfahu awing kusminhu qalila. Separuh. Separuhnya malam. 1/2 malam. Berarti jam 12. Jam 12 malam kita bangun, senyum, ucap syukur, mandi, sholat tahajud. Jam 12-nya pun kata Allah tidak harus tepat jam 12. Bangunnya tadi nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu separuh, setengahnya malam, awingkus minhu atau kurang sedikit dari jam 12, dari setengahnya malam. Auzid alaihi atau lebih sedikit. Jadi jam 12 kurang sedikit atau lebih sedikit boleh. Tidak harus, kalau di situ tidak ada keterangan kurang sedikit lebih sedikit, berarti bangunnya harus pas jam 12. Itu fleksibelnya Allah di situ, kebijaksanaannya. Lalu suruh apa kata Allah? Warotilil Qur'ana tartila. Maka lanjutkan dengan apa? Dengan baca Al-Qur'an. Itu perintahnya di Al-Muzammil begitu. Suruh bangun, suruh sholat. Kapan bangunnya? Jam 12 malam. Lanjutkan apa? Lanjutkan baca Qur'an. Apa fadilahnya kita bangun jam 00, jam 12 tadi, sholat, baca Quran, kata Allah di ayat yang ke-6 surat Al-Muzammil, Allah nyampaikan bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi mental kita, hati kita jadi semangat, punya motivasi, mentalnya mental baja, tangguh, dan ucapannya mantap. Maksudnya ucapannya mantap karena lisan kita terbiasa dengan zikir, biasa dengan baca Al-Quran, maka hajat yang kita sampaikan ke Allah mudah dikabulkan. Ucapan kita manjur. Hajat kita yang kita ucapkan mudah dikabulkan oleh Allah. Itu janji Allah seperti itu kalau kita bangun jam 00. Di ayat yang lain Allah sampaikan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah.
wa minal laili, dan di sebagian malam tadi jam 00 tadi, fatahajjat bihi, maka bersolat tahajudlah kalian, filatalak asa, niscaya ayyab asaka rabbuka, pasti Allah akan mengangkat derajatmu, maqamam mahmudah, ke tempat yang mulia. Kita akan ditempatkan Allah ke tempat yang mulia dengan bangun jam 00 tadi, ibadah malam itu. Nah, kalau tentang kembali ke jiwa kita harus tenang, Allah di surat As-Sams itu nyampaikan, Allah bersumpah terhadap jiwa kita. Jiwa kita ini disumpahin oleh Allah. Wa nafsi wa ma sawaha, di surat As-Sams. Wa nafsi wa ma sawaha, dan terhadap jiwa kita ini Allah bersumpah. Demi jiwa yang sempurna penciptaannya, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi jiwa kita ini diciptakan Allah sangat sempurna, sesempurna mungkin. Maka Allah murka kalau jiwa kita dikotori. Kata Allah, kalau kalian mengotori jiwa kalian yang sudah aku ciptakan dengan sesempurna mungkin, kamu akan rugi. Tapi kalau kamu membersihkannya, maka kamu akan beruntung. Bapak pernah baca As-Sams, ketemu ayat itu. Qad aflaha man zakkaha. Niscaya, sungguh, pasti beruntung. Siapa? Orang yang membersihkan jiwanya, hatinya. Dari apa? Dari sifat-sifat yang mengotori hati. Apa itu sifat yang mengotori hati? Ada dendam, ada jutek, muka suntuk, jengkel, ngeluh. Komplit di sifat 18 itu, dirangkum Pak Haji di situ. Jadi sifat-sifat itu sifat-sifat yang mengotori hati. Padahal hati kita harus senang, harus gembira, harus riang. Tidak boleh sedih. 18 itu mulai dari ngeluh, murung, sedih, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, mikir, dendam, dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat jelek yang mengotori hati. Sehingga kata Allah, wa qad khaba man dassaha, dan pasti, sungguh, kata Allah, kamu akan rugi, merugi apabila kamu mengotorinya. Kotor, mengotori hati kita. Karena ada, Pak Haji katakan tadi, jangankan 18 sifat itu mengotori hati kita, 5 pun tidak boleh. Jangankan 5, 1 saja tidak boleh. Karena sudah kotor. Dengan muka suntuk, cerewet, jutek, bawel. Ini mengotori hati, seperti halnya pepatah peribahasa mengatakan nila setitik rusak susu sebelanga. Nilainya setitik, susunya sebelanga. Sebelanga itu sebaskom. Baskom. Harusnya bisa dikonsumsi, tapi ketetesan racun, ketetesan sesuatu yang negatif, rusak, susunya nggak bisa dikonsumsi. Kalau dipaksa dikonsumsi, keracunan, merusak diri kita. Maka hati kita juga demikian. Harus dibersihkan agar rezeki mengejar kita. Bapak lakukan itu semua dengan
penuh keyakinan dengan gimana caranya membersihkan hati kita agar mengendap, agar kita positif dari sifat-sifat yang dominan di hati kita yang negatif, caranya dengan ucap syukur mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Selalu ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun yang terjadi pasti terbaik untuk kita. Selalu ucap syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga lisan kita nggak sempat mengucap yang negatif. Dengan ucapan yang positif, rasa syukur kepada Allah, maka otak kita akan mendorong selalu pikiran kita, mendorong hati kita untuk bersyukur. Ucap syukur. Kenapa harus ucap syukur? Karena kata Allah, dengan bersyukur itu ditambah nikmat yang sudah kita nikmati. Kata Allah, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka akan aku lipat gandakan lagi, akan aku tingkatkan lagi nikmat-nikmat yang berikutnya. Nikmat yang kita nikmati, kita syukur, kita diberi nikmat umur panjang, alhamdulillah, diberi kesehatan panjang, selalu sehat, alhamdulillah, diberi pernikahan panjang, alhamdulillah, diberi rezeki panjang, kita masih bisa menghirup udara segar, makan, minum, sehat, rezeki pasti muncul yang lebih baik lagi. Dan pendapatan kita yakin Allah berikan 10 miliar. Nah, ini yang luar biasa terbaru. Kenapa kita harus mengucap hajat terus menerus, pasti dengan syukur, alhamdulillah, 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 terus alhamdulillah ucap syukur, pasti punya uang 1 miliar minggu ini, pasti punya uang 10 miliar bulan ini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Haji nyampaikan seperti perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, ini luar biasa. Walaupun belum merdeka, masih dijajah, Merdeka. tetap merdeka. Ketemu Merdeka. ketemu temannya Merdeka. Lagi Belum ML. merdeka. 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 Lagi ML. Merdeka. belum Dia- merdeka. Padahal belum merdeka, masih ML. Merdeka. Mama, merdeka, mama. Merdeka. Mama, merdeka, mama. Merdeka. Papa udah keluar belum? Belum. Merdeka. Iya. Jadi, Padahal mainnya di mana coba, Bos? Kucing-kucingan. Orang lagi perang. Tapi kan itu kebutuhan, ya kan? iya. Kebutuhan biologis. Gimana kalau nggak kita lawan? Jadi lo harus pakai di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Sepertinya udah cair 10 miliar, padahal belum. Pasti cair, pasti cair. Pasti bisa berangkatin orang tua saya haji. Pasti bisa berangkatin orang tua saya. Pasti bisa berangkatin teman-teman saya umroh. Begitu. Jadi Indonesia merdeka 1945. Tapi nyebut merdeka dari tahun berapa? 08. 08. 28. 38. 40, 41, 42, 43, 45 merdeka. Merdeka. Habisin tebut. Merdeka. Bisa? Nah, jadi lo harus yakin sugestinya kuat. Pasti. 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 Pasti gitu. Bisa? Terus apa lagi? Udah itu aja. Nah, kira-kira lo baca Quran 12 juz berapa lama coba? Lo sampai 12 juz. Loh, saya nggak tahu, belum coba. Kira-kira Susah perkirain susah. sebulan? Oh kalau 12 juz itu mah
Saya seminggu bisa saya itu. Ya udah berarti bagus. Bukan satu malam 12 itu nggak sanggup saya itu. Oh, semalam. Nah semalam kayaknya nggak bisa tuh kayaknya. Sebulan bisa? Oh, sebulan sih bisa lah. Sebulan ya. Dari jam 00 sampai matahari terbit. 12 juz ya. Ulangin lagi. Sebulan lagi maksudnya, bukan sebulan 12 juz. Jangan sebulan 12 juz. Jangan. 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 Jangan sebulan 12 juz, jangan. Jangan. Sehari. Insya Allah, insya Allah. Oke, sholat taubat 18 Itu sih bisa lah. bisa. Yang 50 sholat taubat? Belum coba tuh. Hah? Belum coba, nanti coba. Harus dong. Bisa ya? Subuh ya, dari subuh ya. Heeh. Sampai mau tidur. Bisa gak? Harus bisa. Dan pasti bisa ya. Ajarin nyentongin. Ajarin nyentongin. Cair 10 miliar. Harus cair 10 miliar. Kasih centong nih, dikasih di uang bibitnya untuk umpan, manggil teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Mbek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil. Ganteng, ganteng, ganteng datang ya. Datang ke tempat saya, datang ke rumah saya sini, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Ajak, undang kawanmu sebanyak-banyaknya ke sini. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya. Datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Ucapkan seperti ini berkali-kali. Waktunya bebas, bisa habis sholat atau waktu-waktu yang lain. Sip. Harus cair ya. Berangkatin orang tuanya ya. Bukan orang tua adik saya. Oh, berangkatin haji adik. Adik. Bukan berangkatin haji orang tua. Enggak. Orang tua masih hidup. Udah almarhum. Dua-duanya. Oh iya, lo berapa bersaudara? 11. Ya udah berangkatin semua 11 ya. 2 meninggal. Hah? 3 udah meninggal. Udah meninggal berapa? Tinggal 7. Yang meninggal berapa ya? Tinggal 3. Meninggal 3. Lo ganti kameramen dia sama dia ya. Iya, insya Allah. Saya berangkatin semua. Oke. Sip, cair 10M. Terkabul. Berkah ya. Amin. Wah, 11 bersaudara luar biasa. Panggil Man, satu lagi Man. Sebelas bersaudara. Mati 2, 3, 7. Kalau ayah mati 3 orang meninggal. Barangnya baru nyampe baut murnya. Ini tambahannya Pak Haji, WD sama stang las sama konektor juga udah Pak. Ini sama karyawan Mas Yanto. Sebelas bersaudara. Orang dulu 11 bersaudara tidak pakai pembantu. Kalau sekarang anaknya satu pakai pembantu, pakai suster. Haji sehat. Yuk, tinggal di mana? Bekal. Oh iya, ayo duduk. Tinggal di Tegal. Oke. Di Tegal tinggal sama siapa aja? Sendiri Mas. Sendiri. Ya. Cerai mati, cerai hidup.
Hidup, Hidup. masih hidup istri. Oh iya. Nah, sehari-harinya apa? Bengkel mobil, Apa? bengkel mobil. Bengkel mobil. Bapak join apa sendiri bengkel mobil? Sendiri, Bapak jadi montirnya apa jadi mandornya apa jadi mandornya saya. mandornya? Iya. Jadi ada montirnya. Ada. Nah, bengkel mobil ngerjain kerusakan apa? Cat total. Oh, cat. Ya. Oh, repair body. Iya. Oke. Berapa luas bengkelnya itu repair bodinya, hanggarnya, workshopnya berapa luas? Yang satu 750. Yang satu 750. Ah? Yang satu 600. Oh, dua bengkel. Iya. Jauh atau berdekatan? Berdekatan. Oke. Ada depan itu. Oh, ada pada depan. Iya. Rata-rata yang dikerjain mobil kecil apa bus? Dulu mobil bus, sekarang mobil kecil. Oh, dulu bus, Iya. mobil kecil. Udah berapa tahun nih repair body? 45 tahun. 45 tahun. Iya. Dari nol Bapak yang rintis. Iya. Wow. Nah, sekarang hajatnya apa nih ke RDAY? Ya pengen berkah aja. Selama ini nggak berkah. Kurang berkah. Contohnya kurang berkahnya gimana? Ya Deketin banyak. mic-nya, deketin mic-nya. Karena banyak barang yang kabur tuh. Mawur. Barangnya ada yang banyak kabur. Barang, Ya, contohnya? saya sering ngelepasin mobil bisa bongkar gitu. Itu sering hilang gitu. Oh, Bapak copot panel-panelnya. Iya. Panel-panel pada hilang. Iya, betul. Oh. Jadi akhirnya Bapak beli lagi panel-panel baru. Iya. Bukannya untung malah buntung. Betul. Contohnya apa Pak yang pada hilang? Baut atau apa Sering baut sama terot, bonsoin itu. Oh. Iya. Sering itu Pak, sering. Haji sering itu. Saya di bawah sering hilang tuh. Oh iya. Tuh, montir juga nonton tuh namanya Rijal. Anak buahnya tuh. Iya. Sama Rijalnya sama aja tuh. Iya. 11 12. Ada di bawah tuh saya Iya. bengkel. Itu pada hilang. Ntar beli lagi. Betul. Gerinda. Iya, betul. Gerinda. Inden. Iya, aduh. Betul. Oh, Bapak juga sama? Sama. Dari dulu begitu tuh, Pak? Iya, sama. Tapi nggak bangkrut-bangkrut Bapak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Yang ada montirnya pada mati ya? Iya. Itu montir gue mati kemarin. Satu mati montir ya? Mati kan? Mati kemarin montir gue tuh. Iya, Alhamdulillah. Iya. Ah. Iya. Jadi yang tahu RDAY Bapak atau siapa? Saya sendiri. Kok tertarik sama YouTube-nya RDAY? Iya, saya 2 tahun yang lalu saya. Apa? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu? Betul. Nonton YouTube Iya, saya? betul, ya. Terus apa yang tertarik dari YouTube saya Pak? Ya nyeleneh situ. Apa? Nyeleneh. Oh, nyeleneh. Iya, nyeleneh. Oh iya. Akhirnya saya tertarik. Saya pelajari. Akhirnya ribut sama istri saya. Ribut? Iya, ribut. Apa yang bikin ribut sama istri? Yang ngomongannya sering nggak paham, sepaham itu loh, Pak Ji. Oh iya. Nggak sepaham itu. Nah, jadi sekarang sama istri masih bersatu apa udah pisah? Masih bersatu. Masih, alhamdulillah. Beda rumah apa satu rumah? Masih satu rumah masih. Satu rumah. Iya. Jadi serumah isi siapa aja? Sama saya sama istri. Berdua. Iya, berdua. Anak sama anak yang di Malang satu. Anak berapa semuanya? 3 Nomor 1 di mana? di Malang, Nomor 2? di Mesasem, Nomor 3? di Tegal kota, Oh, Tegal Kota. Nah, kalau Bapak tinggal di mana? di Margadana. Mana tuh? Kota Tegal. Oh, di Tegalin Iya. kotanya. Ya, Rumah sama bengkel jauh apa enggak? enggak. Gandeng. Jadi semua anak buahnya berapa? Montir berapa? Asisten montir berapa? 10, ada 10 sekarang. 10. Iya. Oke. Jadi sekarang hajatnya apa yang utama nih ke RDAY? Itu pengen berkah sih, pengen berkah. Oh, pengen berkah. Iya, pengen berkah sih. Sementara ini nggak berkah. Kurang berkah ya. Itu. Pengen berkah saya. Spare part banyak pada hilang. Iya, betul. Betul. Mobil dibenerin, dihitung udah untung. Pas dibayar Kurang lagi. kurang. Ada yang nombok. Yang itu kalau dicari barangnya nggak ada, terus kita nyari lagi sulit itu, repot itu.
Kalau panelnya hilang, nyari lagi sulit. Sulit ya, karena model lama beda lagi. Beda lagi itu. Model lama. Iya. Jadi pengen usahanya berkah. Iya, betul. Hajatnya itu. Iya. Boleh. Iya. Pak, kalau dari sifat yang 18 Bapak pegang, Bapak kebaca gak tuh? Baca. Apa yang dominan penyakit hati di Bapak kalau boleh tahu? Gundah, Ya. gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, pancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Yang mana tuh yang ada di Bapak? Saya alhamdulillah ini nggak ada. Gak ada? Nggak ada, alhamdulillah. Ya Allah. Iya, nggak ada, alhamdulillah. Sempurna dong. Iya, amin. Ya. Jadi Bapak nggak pernah punya rasa gundah, Nggak ada. gelisah, Iya, mikir, nggak, jengkel. nggak. Oh, tapi kalau spare part hilang baru jengkel. Iya, karena ini ya sih. Kalau saya sering gini, orang perbaikan kan sering nggak bayar. Ya. Saya tinggal aja, nggak saya urusin. Tapi nggak mangkal di hati. Nggak mangkal saya, nggak jengkel. Nanti kalau diamuk sama istri, Ya diem aja, nggak mangkal. nggak mangkal. Saya ngomong, Hah? itu belum bayar. Saya gitu aja. Yang penting ngomong. Yang penting saya ngomong. Gitu. Oke. Iya. Berarti sempurna ya Bapak ya hidupnya ya. Tidak punya sifat 18 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang kurang sempurna di diri Bapak apa kalau boleh tahu? Jadi yang kurang sempurna di diri Bapak apa kalau saya boleh tahu? Kalau sifat 18 kan nggak ada kata Bapak. Ya. Jadi kekurangannya Bapak apa kalau boleh tahu yang ada di diri Bapak? Saya ya alhamdulillah nggak kurang. Nggak ada kurang ya? Nggak ada yang kurang. Oh ya udah, berarti tinggal terkabul dong. Iya, amin. Ya? Amin. Tinggal terkabul. Amin. Nah, Bapak agamanya apa? Islam. Nah, kapan terakhir Bapak baca Quran? Saya baca terus, saya setiap malam full. Bisa nggak 12 juz? Bisa. Dari pagi sampai matahari terbit? Iya, bisa. Bisa 12 juz? Bisa. Oke. Iya. Nah, sholat taubat 18 bisa nggak? Saya ngalami sekarang. Dari maghrib sampai isya? Iya. Ya udah berarti udah sempurna, tinggal nunggu terkabul aja. Alhamdulillah, ya. Sedekah subuh udah dikerjain belum? Tadi saya sedekah. Jumat barokah? Iya. Sedekah apa? Sedekah subuh, tiap subuh sedekah subuh. Oh, enggak ini masih. Ini tadi sedekah anak yatim. Ya, berapa? Ya, 500. Oh iya. Ini sedekah subuh, Pak. Iya. Jadi setiap subuh Bapak wajib sedekah. Iya. Minimal 100.000. Oh iya. Sedekah Jumat barokah minimal 1 juta. Oke. 10 kali lipat dari sedekah subuh. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Iya. Alhamdulillah. Nah, udah itu aja. Ya, alhamdulillah. Nanti Bapak cair 10 miliar. Amin. Bisa? Amin. Ajarin nyentongin duit 10 miliar. Ajarin nyentongin duit. Nih deketin. Udah Bapak situ aja dulu. Nah. Ya. Sudah dikerjakan penuh keyakinan Bapak sudah sempurna, tinggal istiqomah. Tinggal konsisten. Nah, ini praktek tambahannya begini. Ini uang bibit untuk disimpan, untuk umpan biar ngundang teman-temannya biar datang banyak, biar berkah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyentongnya ke dalam ya. Ke dalam ya. Nah, ke dalam gini biar masuk kantong. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RIAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil. Kan ganteng kayak Bapak. Nah, ganteng datang ya ganteng.
datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini bersama kawanmu sebanyak-banyaknya. Baca seperti ini, diulang-ulang, ya bisa 9 kali, terus waktunya bisa habis sholat. Tapi Tepatnya jam berapa? bebas waktunya. Habis sholat boleh, Oh gitu, tapi jangan di masjid. Nggih. Nah, kalau pas sholat di rumah, Nggih. kalau sholat di masjid ntar Iya. Grogi. grogi. Ya, Atur suwun nggih. itu prasi, kabul. Amin. Cair ya 10 M ya. Nggih, Pak. Sun. Paksain. Iya. Harus cair 10 M. Amin. Manggil pelanggan. Oh nggih, nggih. Bengkelnya ben tambah rame. Oh, nggih. Iki ilmu centongnya wau. Nggih. Nggih, nggih. Enaknya wong Jawa ngomong karo wong Jawa enak ya. Sip, terkabul. Cair ya 10 M. Cair. Jadi, tut. Tasnya ditinggal. Tasnya pundi? Iki, Pak. Barokah. Nggih. Amin.